Assalamualaikum, hai hari ini aku akan mengajari kalian tentang perjuangan bangsa Indonesia, itu masa penjajahan Jepang. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe. 4. Masa penjajahan Jepang. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, Jepang mulai menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Meskipun Jepang menjajah Indonesia dalam waktu singkat, namun bangsa Indonesia sangat menderita. Kedatangan tentara Jepang ke Indonesia di masa Perang Dunia II, tepatnya pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, yaitu pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Setelah penyerangan itu, Jepang mulai menguasai negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh pulau Jawa sehingga Belanda menyerah tanpa syarat. Pernyataan kekalahan Belanda kepada Jepang ditandatangani di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berharap Jepang dapat membebaskan rakyat dari penindasan Belanda. Jepang pun berjanji memberi kemerdekaan pada Indonesia. Namun kenyataannya, Jepang melakukan hal yang sama seperti penjajah lainnya. Berikut ini alasan Jepang menjajah Indonesia. 1. Sumber daya alam mineral seperti minyak bumi dan batu bara banyak terkandung di Indonesia. 2. Produk pertanian yang dibutuhkan tentara Jepang banyak dihasilkan oleh Indonesia. 3. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perang Jepang. B. Organisasi bentukan Jepang. Ketika menjajah Indonesia, Jepang membuat gerakan dan mendirikan berbagai organisasi, di antaranya sebagai berikut. 1. Gerakan 3A dibuat pada tanggal 29 April 1942 dan dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Gerakan 3A memiliki semboyan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Jepang membuat gerakan ini untuk menarik hati rakyat Indonesia. 2. Majelis A'la Indonesia MIAI atau Majelis Syura Muslimin Indonesia Masyumi didirikan pada tanggal 22 November 1943. Masyumi merupakan organisasi Islam dalam naungan pemerintahan Jepang. Organisasi ini dipimpin oleh KH Hashim Asyari. 3. Putra, Pusat Tenaga Rakyat didirikan pada tanggal 1 Maret 1943. Putra dibentuk setelah gerakan 3A dibubarkan. Organisasi ini dipelopori oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. 4. Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa, didirikan pada 8 Januari 1944. Insinyur Soekarno dan KH Hashim Asyari berperan sebagai penasihat. Tujuan dibentuknya organisasi ini untuk membantu Jepang, terutama untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang, terutama perang Jepang. 5. Peta Pembela Tanah Air dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Organisasi ini dibentuk atas permintaan para pemimpin Indonesia seperti KH Mas Mansur dan Insinyur Soekarno. Pada peta, pemuda-pemuda dilatih kemiliteran untuk membela daerahnya masing-masing. 6. Heiho Pembantu Tentara dibentuk untuk membantu Jepang bila dibutuhkan. Sama seperti peta, para pemuda Indonesia yang menjadi anggota Heiho mendapatkan latihan kemiliteran. D. Perlawanan terhadap penduduk Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia sangat menderita. Jepang melakukan pengerahan tenaga kerja paksa Romusha dan rakyat Indonesia. Para Romusha dikerahkan untuk pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan perang Jepang, seperti benteng pertahanan, lapangan terbang, dan jembatan. Sumber-sumber daya alam yang diambil untuk kepentingan perang Jepang. Apabila rakyat melawan, Jepang memberi hukuman yang berat. Rakyat banyak yang kelaparan dan tidak memiliki pakaian yang layak. Penindasan yang dilakukan oleh penjajah Jepang menimbulkan perlawanan rakyat, antara lain perlawanan tentang peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Jepang berhasil menghentikan perlawanan setelah mendatangkan pasukan dari daerah lain. Pada tanggal 15 Maret 1945, perwira-perwira peta yang memberontak ditangkap dan diadili. Selain dengan perlawanan fisik, perlawanan terhadap Jepang
juga dilakukan dengan organisasi. Para pemimpin organisasi pembentukan Jepang memanfaatkan organisasinya sebagai wadah untuk mempersiapkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Organisasi tersebut antara lain Putera, Jawa Hokokai, dan Miyai. Selain perlawanan dengan organisasi bentukan Jepang, perlawanan juga dilakukan oleh beberapa kelompok-kelompok perjuangan secara rahasia di gerakan bawah tanah. Gerakan itu dikoordinasi secara rapi dan rahasia. Kelompok-kelompok perjuangan tersebut antara lain kelompok Syahrir dipimpin oleh Sultan Syahrir, kelompok Kaigun dipimpin oleh Ahmad Subarjo, dan kelompok Sukarni, kelompok yang tinggal di asrama Menteng 31.